kan kan bentar lagi mau jadi apa ya, punya anak perempuan nih. Mungkin boleh diceritain sedikit gak sih chemistry Kak Vincent bersama El dan So far sih nggak ada ya El, kita ini masih di tahap menunggu aja sih sebenarnya. Kemarin udah gender reveal, kita udah tahu bahwa baby yang ketiganya adalah adalah cewek. Cuma nggak ada yang kayak gimana-gimana. Paling aku sama anak-anak El sama baby Don paling ya kita saling sharing bahwa kita nanti mainnya lebih harus berhati-hati. Jangan terlalu kasar karena kan cewek, itu aja sih. Tapi nggak yang gimana-gimana sih, masih excited menunggu sampai hari hanya. mungkin udah menanamkan sesuatu nilai pada kakak-kakaknya nanti nih El dan juga baby Don. Mainnya lebih halus saja, soalnya ini dua laki kan, ya namanya laki, mereka mainnya ya biasalah, laki kan suka main mobil-mobilan, ada kasar-kasarnya, ada iseng-isengnya. Ya semoga sama ada yang ke cewek jangan ya, harus lebih halus lah mainnya. Oke, kalau dari Kak Vincent sendiri nih membangun chemistry sama El, kan kita tahu ya maksudnya adalah maaf ayah sambung gitu. Gimana sih kesulitannya? Nggak ada sih, go with the flow, biar hati saya dan hati dia menyatu secara alami aja sebenarnya. Kalau dibuat-buat suatu saat itu juga akan runtuh kan. Jadi itu kayak gitu-gitu, pelajaran besar dari saya adalah go with the flow, menjadi diri kita sendiri. Dan ada pro dan cons-nya. Ada sering El mungkin nggak setuju dengan keputusan Papa pun juga nggak setuju sama keputusan El, ya kan. Tapi Papa selalu bilang selalu ada solusinya, jadi jangan langsung dipatahin. Dan aku selalu kalau ada sesuatu, kayak contohnya aku larang dia untuk membuat sesuatu atau ngelakuin sesuatu, aku nggak langsung membantah, aku pasti jelasin kenapa. Ya contoh paling kecil, gadget time ya. Papa sering jelasin kalau gadget time itu terlalu over, nanti sekolahnya nggak konsen. Dan juga El kan sekarang juga ada bola di luar sekolah, jadi menghabiskan waktu juga sama adikmu, keluargamu, dan menjadi ya lebih kreatif aja sih sebenarnya. Dan so far so good ya El. Paling ya, tapi kalau ada argumen diskusi ada, cuma aku juga selalu jelasin ke El bahwa itu sesuatu yang bagus. Karena kenapa? Dari situ kita jadi tahu apa yang El suka, apa yang El nggak suka. Dari sisi Papa juga sama, apa yang Papa suka, apa yang Papa nggak suka. Aman. Jadi ya, aku selalu bilang, jangan memandang ketolakan itu sesuatu yang negatif. Ambillah hikmah baiknya di ketolakan. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu yang aku bilang jangan bisa, ambil hikmah baiknya. Oh, Papa bilang nggak bisa karena memang benar ya, aku harus habisan waktu sama adikku, atau sekolah harus tetap nomor 1 karena ini masa depanku. Jadi ya, apalagi sekarang kan udah 10 tahun dan juga dia very very smart. He's really really smart, cerdas banget. Jadi dia udah paham. Nah, mungkin selain gadget gitu ya, yang larangan-larangannya, apa sih yang biasanya El suka? Mungkin kalau masih kecil kan sukanya bantah atau apa gitu ya. Mungkin ada hal lain selain gadget? Nggak ada sih. Selain itu, sekolah pun juga aku nggak terlalu tegas, karena balik lagi kita sebagai orang tua, aku selalu bilang sama Jess juga, kita harus mantau lah. Kalau umpamanya sekolahnya lagi lancar, ujiannya bagus, apa segala, jangan terlalu dikepungin. Kalau kita terlalu mengepung dan terlalu membantah dan terlalu menyuruh-nyuruh, takutnya nanti dianya malah kayak apaan sih. Selama dia enjoy di sekolah, enjoy bikin PR-nya, enjoy, kita memberikan juga waktu main, maksudnya kita balancing yang kita cari kan, biar dia pun juga tahu di kehidupan ini ada yang kita harus prioritaskan. Dan di usia El ini sekarang adalah apa El yang harus kamu school ya. Jadi kita selalu ajarin bahwa ada momentumnya di mana kamu bebas dari sekolah, tapi itu mungkin di usia sekian. Di usia El kayak gini hanya ada satu yang sangat-sangat penting, itu adalah sekolah. Kenapa? Belajar buat masa depanmu. Jadi kita sebagai orang tua freedom sih, cuma paling ya gadget-gadget aja sih yang sewajar-wajarnya yang kita membatasi biar nggak terlalu over. Kalau di sekolah sendiri, misalnya PR gitu, suka dibantuin gak sih sama Kak Vincent? Enggak. Awal-awal di Bali iya, tapi kan usia El kemarin di Bali kan 5, 6, 7 ya El. Di usia 7 lewat kita pindah ke Jakarta.
namanya di usia itu mungkin belum biasa sama PR, kan juga baru-baru mulai sekolah, baru-baru dapat PR. Di situ aku bantuin. Cuman kesini-sini ya yang saya bilang, kita memantau. Jadi aku memantau, aku lihat wah anaknya udah pinter banget, dia udah tahu sekolah, pulang, PR udah beres, bebas. PR-nya udah selesai, mau dia berenang, mau dia main sama adiknya, mau dia main sama anak-anak di rumah, mau dia main tembak-tembakan, apa segala. It's okay, selama dia masih bisa izin ya, karena izin itu juga sesuatu yang harus diajarin ke anak-anak. Kenapa? You know, it's good to ask permission. Untuk minta izin itu, walaupun dia udah tahu jawabannya iya, tetap. Maksudnya itu juga perhatian yang kita sebagai orang tua yang suka lah, sopan santun. Sebenarnya. Oke, nah kalau misalnya Kak Vincent sama El itu ada me time sendiri nggak sih berdua? Sesama kan pria-pria gitu. Me biasanya. time semenjak papa lagi syuting jarang. Tapi kalau umpamanya contohnya like last night, Dad, you wanna swim? So aku sampai kayak, waduh ini dingin nih pasti. Tapi akhirnya kita ambil keputusan kita berenang. Terus adedonya juga ikut berenang sambil makan mie ya di kolam berenang. Jadi ya me time-nya kita pas-pasin sih sebenarnya. Dan dia di usia 10 tahun dia juga udah menikmatin momentumnya, dia di kamar, ya kan, main komputer sama teman-temannya. Biasanya main apa? With your friends online? Bukan yang di laptop. Roblox ya? Yang dinosaurs? Enggak juga. Kalau di kamar main laptop ngapain? Main game apa? Hah? Oh, yang tembak-tembakan. Ya kayak gitulah. Jadi dia juga lagi menikmati masa-masa dia juga he wants his private time juga. Jadi ya it's okay, you know. Every year a change, dan ya kita enjoy the process aja sih sebenarnya. Oke, terakhir mungkin ada nggak sih kayak kan El nih suka jajan-jajan di luar tuh kalau bikin video sampai telur dan lain-lain gitu. Kalau dari Kak Vincent dan KJ sendiri ada larangan tertentu nggak sih? Mungkin seminggu boleh sekali atau gimana? Do we have limits of you jajan? Enggak sih. Nggak ada. Kalau dia lagi mau jajan. Kalau kita lagi mau belanja di supermarket, paling dia yang milih-milih makanannya sendiri. Kita it's okay, karena selain ya yang paling kita bilang sama dia tuh jangan terlalu banyak jajan, ingat kesehatan, tapi dia juga aktif sama bola. Dan dia juga suka buah. So it's okay, you know, selama dia masih proses penumbuhan, kita paling pantau aja, jangan over jajannya, jangan over permennya, tapi dia aktif di olahraga juga sih, berenang iya, bola kadang-kadang berapa jam tuh? 2 jam, 3 jam. Terus di sekolah juga aktif, jadi it's okay. Balik lagi ya, balance, life is all about balance. Thank you banget. Makasih. Kak Vincent. Yes. Makasih, El. Thank you.